Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Agung Habibur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan bersama-sama membaca, beristifadah, mengambil manfaat dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, kita sudah membacakan muqaddimah, kata pengantar bagian pertama dari sang penulis, yaitu Imam An-Nawawi. Di kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali, masih membaca muqaddimahnya, supaya kita bisa memahami latar belakang disusunnya kitab ini, sekaligus juga polanya dari penulisan kitab ini. Kita lanjutkan. Dari kalimat pengantar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah. Wa habibuhu, dan kekasihnya, wa khaliluhu, sama kekasihnya, afdalul makhlukin, yang mana Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk. Jadi bukan hanya di antara manusia, tapi di antara seluruh makhluk ciptaan Allah termasuk malaikat, Nabi Muhammad afdal, lebih mulia. Al-Mukarram, yang dimuliakan bil Qur'anil Aziz, al-mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubis sinina, yang dimuliakan dengan Al-Quran Al-Aziz yang mukjizatnya itu berkelanjutan sampai pergantian zaman, dan dimuliakan wabis sunani, dengan sunnah-sunnah al-mustamirah, al-mustanirah, yang bercahaya, lil murtasyidin, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Ya. Apa itu sunnah? Kemarin kita bahas. Setidaknya makna sunnah ini ada 3. Dan dalam hal ini, dalam kitab ini, apa yang dimaksud dengan sunnah? Wabis sunani al-mustanirah, sunnah-sunnah yang bercahaya. Kalau makna sunnah di dalam ilmu fikih, maka sunnah itu lawan dari sesuatu yang mubah atau sesuatu yang makruh. Ada lagi hukum fikih yang haram, yang wajib. Maka sunnah berarti setiap amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Begitu. Itu dalam ilmu fikih. Kalau dalam kaitannya sebagai
sumber utama dalam syariat Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sumber pedoman hidup kita, sumber rujukan dari syariat Islam ini? Al-Quran dan As-Sunnah. Apa makna As-Sunnah di sini? Makna As-Sunnah di sini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan perbuatan sahabat yang dibenarkan, yang diiyahkan oleh Rasulullah. Itu juga sunnah. Bahkan bukan hanya sabda dan perbuatan Nabi saja, sekaligus juga sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan akhlak maupun fisik. Misalkan memelihara jenggot, itu sunnah. Fisik Rasulullah seperti itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada terkait sunnah lawannya bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Nah, kalau sunnah seperti itu adalah semua yang dibawa oleh Rasulullah, itu sunnah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, itu semua sunnah. Yang tidak bersumber dari Rasulullah dalam hal agama, misalkan seseorang mengada-adakan dalam agama, ya, misalkan seperti ini bid'ah. Sekarang lagi rame misalkan. Dalam hukum Islam, seorang perempuan, jelas hadisnya, tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, apalagi menjadi khatib Jumat. Tiba-tiba ada pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki itu setara kedudukannya dalam Islam. Mana dalilnya? Innal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang beriman laki-laki dan perempuan itu menunjukkan sama. Maka berarti sebagaimana laki-laki menjadi khatib dan menjadi imam, perempuan pun boleh menjadi khatib atau menjadi imam umum makmumnya. Itu bid'ah. Lawan dari sunnah, lawan bid'ah, seperti itu ya. Itu tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, yang dimaksud di sini apa? Wa bis sunanil mustanirah lil murtasyidin. Yang dimaksud di sini adalah sabda-sabda yang kedua tadi, sabda-sabda, perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tadi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara akhlak maupun fisiknya. Jadi dimuliakan dengan hal tersebut. Al-makhsusu, bahkan yang diberikan kekhususan, keistimewaan. Apa keistimewaannya? Bijawami'il kalimi, dengan perkataan yang ringkas namun padat maknanya. Bahkan satu kalimat saja itu bisa menjadi landasan bagi hukum-hukum. Misalkan nanti di sini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amal itu hanyalah, innamal a'malu, hanyalah amal-amal itu binniyat, dengan niat. Baik buruknya satu amalan tergantung niatnya, sah atau tidaknya amalan tergantung niatnya. Kalimatnya ringkas, tapi kalau dibahas, itu ada satu daurah ketika di Saudi itu, dari seorang syekh, dari pagi sampai sore baru selesai ngebahas satu hadis. Itu luar biasa. Jadi jawami'ul kalim. Jadi kalimatnya ringkas, mudah dipahami, tetapi maknanya sangat luas. Wa samahatid din, dan kemudahan agama yang dibawanya. Jadi ketika syariat ini diperintahkan, dalam hal penerapannya, dalam hal pelaksanaannya pun mudah. Ya, salat mudah tidak? Mudah. Tidak kuat berdiri, duduk. Tidak kuat berduduk, miring. Tidak kuat miring, berbaring. Dalam keadaan di dalam kendaraan enggak kuat berdiri sambil duduk, enggak memungkinkan wudu, bisa tayamum, mudah.
Justru kalau kita tidak mengikuti agama ini, maka kehidupan akan sulit. Ya, misalkan mau mengadakan satu acara, diada-adakan, dipaksa-paksakan. Kalau tidak melakukan ini, bahaya, nanti akan terjadi ini. Nanti nggak akan berkah. Kalau tidak melakukan ini, nanti rizkinya akan seret, misalkan begitu. Padahal tidak ada landasannya, itu diada-adakan, menjadi sulit. Jadi siapa yang mempersulit? Ya diri kita sendiri. Kalau ketentuan dalam agama, aturan-aturan dalam agama itu semuanya mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Pelaksananya mudah. Sekaligus juga maknanya adalah kalau kita mau hidup ini mudah dalam mencari rizki, mudah dalam mendapatkan kebahagiaan, mudah segala macam, maka ikuti agama. Kalau mau sulit, tinggalkan agama. Tapi apakah ada orang yang ingin dalam kehidupannya sulit? Enggak ada. Jangan nyoba. Jangan dicoba, tinggalkan agama. Benar enggak sulit? Jangan dicoba, pasti sulit. Ya. Baik, kita lanjutkan. Amma ba'du. Belum. Salawatullahi wassalamuh. Salawatullah, sanjungan pujian dari Allah, wassalamuhu, dan keselamatan dari Allah alaihi, semoga tercurah atasnya, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiyyin, dan kepada seluruh para nabi, wal mursalin, dan para rasul, wa ali kullin, dan kepada semua keluarga. Maksud ali di sini juga bisa bermakna semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pun didoakan semua umat Nabi yang mengikuti Nabi, didoakan oleh Imam An-Nawawi mendapatkan sanjungan dan keselamatan dari Allah. Salah satu buktinya apa? Misalkan ada satu hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa, kalau ada tidaklah satu kaum, majtama'a qaumun, yang dia berkumpul, fi baitin, di salah satu rumah, min buyutillah, di antara rumah-rumahnya Allah, yatsluna kitab Allah. Apa aktivitasnya? Membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasuna, kemudian mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti akan mendapatkan sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan membangga-banggakan, akan menyebutkan nama-nama orang yang berada di majlisnya, di majlis zikir, di majlis Quran, di majlis ilmu. Insyaallah. Di sini pun Imam An-Nawawi mengatakan, dan juga semoga kepada keluarga Nabi, kepada pengikut Nabi, ya, semoga Allah melimpahkan sanjungan dan keselamatannya, wasairis sholihin, dan kepada semua orang saleh. Amma ba'du, dalam kitab seringkali ada amma ba'du, atau pada khatib wa ba'du. Amma ba'du itu sebagian sunnah. Jadi maksudnya kalau mengatakan amma ba'du, maka berarti akan berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan lainnya. Begitu ya. Kalau bahasa kita itu adapun setelah itu, misalkan tadi saya mengadakan pembukaan wa ba'du, kemudian doa. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pembahasan kita adalah temanya ini. Tadinya pujian-pujian dulu, doa kepada Allah, amma ba'du, baru menyampaikan pembahasan lain, tema lain. Begitu. Amma ba'du berarti ini akan ke pembahasan lain. Sebelumnya adalah kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat bahkan syahadat, kemudian doa. Faqad ruwina, sungguh telah diriwayatkan kepada kami, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud, dan Mu'adz bin Jabal, dan Abi Darda, dan Ibnu Umar,
juga Ibnu Abbas beserta Anas bin Malik dan Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin, dari jalur riwayat yang banyak, biriwayatin mutanawwi'atin, dengan riwayat yang bermacam-macam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Tadi kan jalurnya banyak, maka ini hadisnya, sabdanya pun banyak. Apa sabdanya? Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan, barang siapa yang menghafal dari umatku, menghafal 40 hadis, min umuri diniha, hadis-hadis dari urusan agamanya, ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama, maka nanti Allah akan membangkitkan kelak di hari kiamat, dikumpulkan dengan para fuqaha dan para ulama. Itu hadis pertama. Wa fi riwayatin, dan dari riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan aliman, yang menghafal 40 hadis, maka Allah akan membangkitkannya sebagai ahli ilmu, aliman, faqihan, sebagai orang yang faqih dan orang yang berilmu. Hadis yang kedua. Yang ketiga dari Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan, yang menghafal 4 hadis, maka sungguh aku akan menjadi syafaat dan saksi baginya. Aku itu maksudnya Nabi Muhammad. Ya. 3. Kemudian riwayat dari Ibnu Mas'ud, qila, dikatakan kepadanya kelak di hari kiamat, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah al jannati syi'ta, yang menghafal 4 hadis, berarti yang keempat nih, yang menghafal 40 hadis, maka akan dikatakannya kelak di akhirat, masuklah, silahkan masuk ke dalam surga melalui pintu manapun yang kau inginkan. Apa maknanya? Ya, dirindukan oleh semua pintu surga. Itu hadis yang keempat. Yang kelima, maka kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi syuhada, akan dibangkitkan sebagai ulama dan dibangkitkan, dikumpulkan fi syuhada, bersama para syuhada. Allahu Akbar. 5. Kemudian, nah, ini penting nanti ya. Wattafaqal huffadhu, telah sepakat semua huffaz. Huffaz dalam ilmu hadis itu adalah orang yang sudah menghafal ratusan ribu hadis. Ya. Orang yang sudah menghafal ratusan ribu hadis, bukan hanya matannya, tapi sanadnya lengkap sampai kepada Rasulullah, itu hafal. Nah, semua para ahli hadis, para huffaz, bersepakat ala annahu haditsun dhaif. 5 hadis yang tadi itu sepakat semuanya adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Apa maknanya? Kesananya tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, tetapi kalau sebagai motivasi, semua sepakat dibolehkan. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa in kathurat turuquhu, tetap hadis dhaif katanya, walaupun jalur-jalurnya banyak yang meriwayatkan. Wa qad sannafal ulama, dan sungguh telah banyak para ulama yang menulis fi hadzal babi ma la yusaminal musannaf, misal minal musannafat. Sungguh sudah banyak para ulama yang membuat karya, yang sampai karya dalam bab ini, maksudnya itu dalam bab menulis satu kitab yang judulnya Hadis Arba'in, itu sudah banyak ulama yang menuliskannya, enggak terhitung. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibnul Mubarak, dan yang aku ketahui
orang pertama kali yang membuat hadis, membuat sebuah kitab dalam bab ini, maksudnya itu dalam bab tadi hadis-hadis 40 hadis itu, beliau adalah Abdullah ibnul Mubarak, ya, Ibnu Mubarak. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tuwaisi Al-Alim Ar-Rabbani, kemudian Al-Hasan bin Sufyan, kemudian Abu Bakar Al-Ajurri, kemudian Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim Al-Asfahani, kemudian Ad-Daruqutni, ada lagi Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdullah Ar-Rahman As-Sulami, dan Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi. Banyak, wa khalaiqu la yuhsawna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Dan banyak lagi yang tidak bisa dihitung, dari ulama-ulama terdahulu sampai ulama yang akhir, banyak yang menulis kitab yang temanya 40 hadis. Dan sungguh begitu. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala, dan sungguh aku sudah beristikharah, aku sudah meminta pilihan kepada Allah. Istikharah jam'a arba'ina hadisan. Aku juga sudah beristikharah, memohon pilihan, memohon petunjuk kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis. Kenapa melakukan itu? Iqtidaan biha ulail a'immah al-a'lam wa huffadhil Islam. Karena mencontoh ulama-ulama yang tadi. Ya, ulama-ulama terdahulunya yang juga membuat 40 hadis. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadits ad-dha'if fi fadailil a'mal. Kenapa? Padahal hadisnya dhaif. Terkait yang menghafal 40 hadis akan masuk surga dari pintu manapun, akan dibangkitkan, Rasul akan memberikan syafaat dan menjadi saksi baginya. Kenapa diamalkan? Padahal hadis itu dhaif. Maka dikatakan semua ulama bersepakat akan kebolehan ala jawazil amal, kebolehan hukum. Ini boleh atau tidak? Boleh. Mana hukumnya? Hadis ini. Tapi hadis dhaif enggak boleh. Cari hadis yang lain yang sahih, begitu. Tetapi kalau ini hadis ini, tapi digunakan sebagai pemicu semangat, ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan keutamaannya, fadil itu boleh. Begitu. Wa ma'a hadza falaysa i'tibani ala hadzal hadits. Walaupun hadis dhaif tadi boleh dijadikan sebagai motivasi dalam beramal, tetapi kata Imam An-Nawawi, motivasiku, sandaranku dalam menulis hadis arba'in ini bukan hadis-hadis yang tadi itu. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah, tetapi sandaranku adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Apa hadis sahihnya? Kata Nabi, liyuballighu asy-syahidu minkum al-ghaiba. Liyuballighu, diharapkan atau supaya menyampaikan asy-syahidu yang hadir, minkum di antara kalian, al-ghaiba, kepada yang tidak hadir. Kan seringkali kita misalkan guru-guru kita yang sudah misalkan bapak-bapak yang hadir di sini semuanya, maka kalau memang ada kebaikan, ada petunjuk yang kita dapatkan dalam kajian ini, silakan upayakan sampaikan juga kepada keluarga kita di rumah, gitu. Maka Nabi pun seperti itu. Setiap memberikan wasiatnya, Nabi mengatakan, kami anjurkan, kami perintahkan begitu,
kepada yang hadir saat ini di antara kalian semua, disampaikan kepada yang belum hadir. Termasuk kita belum hadir ketika hal itu disampaikan oleh Rasulullah. Maka Imam An-Nawawi landasannya itu yang hadir diupayakan untuk menyampaikan kepada yang gaib, maka ditulislah hadis ini. Supaya yang tidak hadir ketika itu juga bisa membaca hadis, mempelajari hadis-hadis ini. Begitu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi. Apa perkataan Nabi? Naddarallahu imra'an. Semoga Allah memberikan cahaya imra'an kepada siapapun, kepada seseorang, sami'a maqalati, yang mendengarkan sabdaku, fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, maka kemudian fawa'aha, dia menyerapnya, memahaminya, kemudian mengamalkan dan menyampaikannya. Doa Nabi apa? Allah akan memberikan cahaya kepadanya. Dan ini persis dengan yang ada di dalam Quran surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah kelak di hari kiamat itu nadhirah, berseri-seri, bercahaya. Kenapa sampai seperti itu, berseri-seri, bercahaya? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Allah. Didoakan oleh Nabi yang menyampaikan kebaikan-kebaikan yang didengarkannya, disampaikan kepada orang lain yang enggak hadir, didoakan oleh Nabi supaya Allah memberikan cahaya kepadanya. Bahkan kalau tadi kita kaitkan dengan surah Al-Qiyamah, maka Allahu Akbar, hadiah terbesarnya adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi atau landasan dari Imam An-Nawawi. Summa minal ulama, kemudian dari sebagian ulama, man jama'a al-arba'ina fi usuluddin. Jadi sudah banyak para ulama yang mengumpulkan hadis, 40 hadis maksudnya itu, membuat kitab 40 hadis, mengumpulkan 40-an hadis tentang usuluddin. Misalkan ini ada kitab tentang akidah, usuluddin. Dibikin lagi 40 hadis tentang fil furu', tentang cabang-cabang, tentang fikih. Ada yang membuat tentang al-khutab, tentang khutbah, rukun-rukun khutbah, keutamaannya, itu ada kitabnya. Ada mungkin kalau saat ini misalkan tentang fikih jual beli, dalam hadis itu ada 40 hadis, 40-an hadis, nah begitu. Ya, tentang jihad pun ada. Wa ba'duhum tentang zuhud, hadis tentang kesabaran dituliskan. Ada 40 hadis tentang kesabaran, 40 hadis tentang syukur, 40 hadis tentang zuhud. Itu sudah banyak ulama yang membuat kitab seperti itu. Kita kira-kira mau ngumpulin hadis tentang apa? Ustaz Al-Hajri gitu. Bikin karya 40 hadis tentang apa gitu ya. Wa ba'duhum bahkan tentang adab, ya, ada. An qasidiha, jadi semua memiliki tujuan. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kulli. Dan aku punya ide gitu, mengumpulkan arba'ina, 40-an hadis, ahamma min hadza kulli, yang penting-penting saja dari semua hadis tadi. Hadis ada 40 hadis tentang akidah, dipilih mana yang paling penting. Ada hadis 40 tentang fikih, di mana yang paling penting. Jadi ini ya, wahia arba'ina hadisan mustamilatun ala jami'i dzalik. Dan kitab Arba'in An-Nawawi ini adalah kitab 40-an hadis yang mencakup semua yang tadi. Ada tentang akidah, tentang furu', tentang adab, tentang jihad, tentang zuhud. Itu semua mencakup, ya, dicakup dalam hadis, dalam kitab ini. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimah. Dan setiap hadis yang ada di dalam kitab ini itu adalah kaidah-kaidah yang agung dalam kaidah-kaidah
dasar-dasar Islam, ya pondasi agama Islam ini. Qad wasafahu ulama, dan para ulama sudah menyifati hadis-hadis yang ada di dalam kitab hadis arba'in ini bi anna madaral islami alaihi, sebagai poros dalam agama atau poros pembahasan dalam Islam. Bahkan sebagiannya ada yang mensifati bahwa ini adalah nisful Islam, adalah setengah Islam, kemudian atau sepertiga keislaman atau semacam itu. Jadi semua hadis ini itu memiliki keistimewaan, bahkan disifati memiliki keistimewaan di antara hadis dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya oleh para ulama. Jadi luar biasa gitu ya. Upaya beliau, kesungguhan, keikhlasan beliau dalam membuat kitab ini. Jadi sehingga ringkas. Makanya di hampir seluruh pesantren ini harus dibahas. Kenapa? Ya, karena ini mencakup seluruh hal-hal yang terkait dengan agama kita. Maka kami kemarin tuh ingin bikin kajian begitu. Karena juga mengingat ini, maka kita jadi ya baca bersama lah gitu ya. Saya tidak ada lebihnya sebenarnya dibandingkan jemaah sekalian, jadi hanya membaca saja. Summa altazamu, kemudian aku berkomitmen. Komitmen itu mewajibkan diri dalam hadis arba'in ini, bahwasanya antakuna sahihatan mu'dhamuha, berkomitmen bahwa hadis yang ditulis itu adalah hadis yang sahih, wa mu'dhamuha, dan sebagian besarnya itu diambil dari hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim, sebagian besarnya. Ya, ada juga hadis riwayat lain, perawi lain, tapi sebagian besarnya adalah dari Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wa adkuruha, dan aku menyebutkan hadisnya mahdhufatal asanid, aku membuang sanad-sanadnya. Misalkan sanadnya ada sampai 5, ada sampai 7, ada sampai 10 sampai kepada Rasulullah itu. Maka cukup yang di ujungnya saja. Misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Nah, yang disebutkan sanadnya satu saja. Tidak sederetan misalkan tidak 5 sampai 10 sanad itu tidak disebutkan semuanya. Apa tujuannya? Untuk mempermudah menghafalnya. Jadi biasanya pun kalau masyarakat umum nggak perlu menghafal sanad-sanad yang panjang, hafalkan matannya saja. Misalkan hafalkan yang matanya tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Segitu aja. Begitu ya. Perawinya masih lupa, perawinya nggak apa-apa, matannya aja. Tapi kalau santri setidaknya tadi gitu ya, sanadnya satu, kemudian perawinya. Kemudian wa ya'ummal al-intifa'u biha, dan supaya orang umum itu dapat mengambil manfaat dengan hadis itu insyaallah taala. Summa utbi'uha, kemudian aku ikutkan bibabi dhabtil khafi al-fadhuha. Jadi ada penjelasan dari lafaz-lafaznya. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al-ahadits lima ishtamalat alaihi minal muhimmati. Dan kami anjurkan, sangat dianjurkan kepada semua orang yang raghibun fil akhirah, yang mengharapkan, yang merindukan, yang berambisi gitu, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dia mengetahui hadis-hadis ini karena hadis ini mencakup terhadap hal-hal yang penting. Wahtawat alaihi minat tanbih, mencakup alaihi di dalamnya minat tanbih, dari peringatan-peringatan ala jami'it ta'at, terhadap semua ketaatan-ketaatan. Wa dzalika zahirun liman tadabbarahu, dan hadis tersebut akan terang, jelas sejelas-jelasnya bagi orang yang mentadabburinya.
yang merenungkannya. Wa 'alallahil i'timadi, dan hanya kepada Allah kami bersandar, wa ilaihi tafwidhi, dan hanya kepadanya aku menyerahkan diri, ya, dan menyandarkan diri. Walahul hamdu wan ni'mah, dan milik Allah lah segala pujian dan kenikmatan. Wabihi at-taufiq, dan dengan wabihi at-taufiqu wal ismah, dan hanya kepada Allah lah kami memohon at-taufiq, petunjuk, kemudahan dalam beribadah, ketaatan, wal ismatu, dan penjagaan. Baik, hadis ini disebut hadis arba'in, tetapi isinya itu 42 hadis. Bahasanya bukan 40 hadis, tapi 40-an hadis. Begitu ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada hadis disunnahkan membaca 10 ayat terakhir dalam surah Ali Imran setiap bangun tidur. Itu aslinya bukan 10, tapi 11 ayat. Jadi 10-an begitu. Ini pun 40-an. Jadi di sini 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Baik, barangkali itu mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, mengambil manfaat bagaimana komitmen beliau dalam, atau kesungguhan, motivasi, kesungguhan, komitmennya dalam menulis kitab hadis arba'in ini yang luar biasa. Semua dalam hal sendi-sendi dalam agama kita berusaha dicakup, maka nanti kita tidak akan membahas hadis-hadisnya itu secara singkat. Begitu ya, kalau dibahas secara singkat, dibaca, diterjemahkan, selesai. Mungkin ini hadis pertama bisa 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Enggak apa-apa, kita kajiannya rutin, begitu ya, bukan setahun sekali atau kapan ada waktu, tapi kita rutinkan, begitu ya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita pun berupaya untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Nanti kita akan temukan bagaimana petunjuknya, akhlak Nabi SAW, begitu juga. Maka mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.